Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati segenap para habaib, para hadirin hadirat, alhamdulillah malam ini kita pada tanggal 7, atau kalau tidak salah malam ke-7. Sebagian ulama meyakini bahwasanya entah kemarin malam atau tadi malam ada pendapat kuat yang mengatakan adalah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanggal 7 kelahiran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat yang terkuat adalah tanggal malam 12 Rabiul Awal. Kita berada di dalam majlis Maulid Jalsatul Itsnain Riyadul Jannah. Kita baca maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sambung rohani kita dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan yang mana kita patut bersyukur kepada Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah atas karunia Allah, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi, maka Rasul SAW juga adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa bidzalika falyafrahu. Untuk itu semuanya hendaknya kamu bersyukur kepada Allah, gembiralah ketika lahirnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengabarkan kepada kita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah, maka anugerah Allah subhanahu wa ta'ala patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, patut kita bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar Allah berikan anugerah kepada orang beriman ketika Allah kirim seorang Rasul yang membacakan kitab, kemudian membersihkan mereka, membersihkan dari dua hal, membersihkan dari kesyirikan menuju tauhid, membersihkan mereka dari sifat yang tercela menuju sifat yang baik, membersihkan mereka dari asalnya umat yang terakhir tetapi menjadi umat terbaik, menjadi umat yang pertama kali masuk ke dalam surga berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sebelum kedatangan Nabi ini mereka adalah orang-orang dalam keadaan yang sesat nyata. Kesesatannya sangat nyata sebelum diutusnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajib kita untuk bersyukur kepada Allah, sehingga kalau kita lihat bagaimana cara kita mengekspresikan syukur ini kepada Allah, dikatakan oleh sahibul maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil qawi sultan. Segala puji bagi Allah yang maha kuat, maha besar kesultanannya, kekuasaannya, maharajanya. Allah yang maha agung, yang maha besar. Bukan sembarang nikmat yang Allah kirimkan. Al-wadhihi burhanu, yang sudah jelas tanda-tanda kebesaran dan tanda kekuasaannya sudah dibentangkan oleh Allah. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu, terbentang di alam semesta, di jagat raya ini tanda rahmatnya Allah, kedermawanannya Allah sudah terbentang. Ta'ala majduhu wa azuma syanuh, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi ini, maha raja, maha besar. Khalaqal khalqa li hikmah, Allah ciptakan manusia,
Allah ciptakan semua makhluk atas dasar untuk sebuah hikmah. Apa sih hikmah diciptakan manusia ini? Yang jelas adalah yang pertama adalah tawa 'alaiha ilmah, tidak semuanya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu hanyalah Allah yang Maha mengetahui apa misinya, apa tujuannya. Yang pertama adalah agar manusia mengenal Allah, beribadah kepada Allah, mengakui kekurangannya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah supaya untuk mereka mengenal satu dan cinta pada satu dan menerima satu dan untuk mengagungkan satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basatallahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil kismah. Setiap anugerah Allah sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara anugerah terbesar fa arsala ilaihim asyrafa khalqihi. Allah kirim untuk mereka ini makhluk terbaiknya, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rentetan daripada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dan yang teragung adalah bagaimana seseorang bisa syukur dia mendapatkan nikmat terbesar, yaitu wujudul Habib sallallahu alaihi wasallam. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah anugerah terbesar. Sebab tidak ada yang pernah mengatakan Adam wa man dunahu tahta liwa'i ghadan yaumal qiyamah illa Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi mengatakan nanti di hari kiamat Adam dan semua anak cucunya berada di bawah panjiku. Yang membawa syafaat paling agung adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang syafaatnya bukan hanya untuk umat ini, untuk umat ini secara khusus, tapi secara umum diberikan kepada semua umat. Bahkan para nabinya selain nabi, mereka juga mendapatkan syafaat dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kirimkan hambanya yang paling banyak rahmatnya. Ta'allaqat iradatul azaliyatu bi khalqi hadzal abdil mahbub. Sudah jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hamba ini yang tercinta, sehingga intasyar, tersebar semua tanda kebesaran dan kemuliaannya di seluruh alam, baik alam yang nampak ataupun yang tidak nampak, alam yang zahir maupun yang batin. Maka ini adalah anugerah yang sangat besar yang Allah tampakkan dalam sebuah bentuk yang sangat sempurna, sehingga semua semesta ini menjadi wangi ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, ketika bersentuhan dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Setiap apapun yang ada nisbatnya dengan Nabi itu indah. Setiap apapun yang ada hubungannya dengan Rasul itu agung dan besar. Karena itulah di antara sahabat yang bersyukur tersebut adalah Mus'ab bin Umair. Singkat cerita ya ikhwani, Mus'ab bin Umair ini adalah kana atrafan nas, a'taron nas, orang yang kaya, anak yang dimanja di kota Mekah. Bajunya itu bukan sembarang baju, tapi bajunya yang mahal-mahal. Bukan sembarang baju, bajunya dari kain yang pilihan. Ini anak yang sangat dimanja, paling disayang sama ibunya. Sehingga kata Nabi SAW, saya lihat dulu tidak ada yang pernah mendapatkan kenikmatan di Mekah seperti Mus'ab ini tadi. Kalau jalan di tengah jalan, wewangian yang dipakai itu bisa mengundang orang-orang yang di rumahnya bisa pada keluar. Oh, ini Bang Mus'ab keluar. Jadi perempuan-perempuan itu pada sweet-sweetan semuanya. Kelihatan sudah tampan, kaya, baik, wangi lagi, lengkap sudah. Tidak pernah kenal kesusahan, itu nggak pernah lihat. Tapi begitu dia tahu tentang Nabi Muhammad SAW, dia masuk ke hadirat Rasul SAW, kenalan sama Nabi di rumahnya Arqam bin Arqam. Saat itulah begitu berjabatan tangan dengan Sayyidina Rasulullah SAW, dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tabaddal, bergantikan semua cintanya ini tadi. Yang asalnya cinta kemewahan diganti
dia dapatkan satu nikmat yang enggak didapatkan oleh orang lain, yaitu Rasulullah SAW sudah memenuhi semua sisi di dalam hatinya. Akhirnya mulai dia tampakkan Islamnya. Ibunya ini ngerayu supaya dia balik, sampai rela, panas-panasan, pingsan berkali-kali ibunya, tapi tetap akhirnya dirubah sama ibunya. Dia yang diikat, dia yang dirantai, dia yang nggak dikasih makan. Akhirnya tetap dalam keislamannya, diusir. Dibilang, kamu dapat apa dari Muhammad? Dibilang, saya dapat surga seisinya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mahabbah. Sampai sahabat itu pernah kelihatan Mus'ab ini kainnya nggak cukup, disambung dengan kulit kambing. Kata Nabi, coba engkau lihat, ini orang kena hatinya diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterangi hatinya oleh Allah hingga ia ganti semua kenikmatan itu dengan cinta kepada Allah, dengan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena hambatan sedikit kita kemudian nggak mampu, nggak begitu. Mus'ab bin Umair ini tadi sampai akhirnya diutus ngajar Quran di kota Madinah, sehingga kebanyakan penduduk Madinah masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair. Tapi tahu nggak, waktu dia jihad fisabilillah bersama Nabi SAW, gak pernah lihat keenaan di dalam hidupnya. Susah terus hidupnya Mus'ab bin Umair ini, sampai karena kelaparannya, kata sahabat, kulitnya itu sampai terkelupas, ngelintek gitu katanya orang, kayak ular itu berganti kulit, lonjor sekali Mus'ab ini tadi. Tapi tetap semangat untuk berjuang di jalan Allah, sehingga ketika dia memegang panji Islam dalam perang Uhud, dipukul oleh Ibnu Qami'ah, tangan kanan lepas, nggak ditoleh, diambil benderanya di tangan kiri habis ditaruh di kaki kanan kena pedang, ditaruh di kaki kiri, dan terus dikempit sama Mus'ab bin Umair ini sampai pada akhirnya dia sendiri yang terbunuh. Waktu dikafankan, tutup kepala kelihatan kaki, kalau ditutup kaki kelihatan kepala, nggak cukup. Akhirnya sama Nabi disuruh tutup kepalanya, kakinya ditutup dengan daun-daunan. Ketika Nabi melihat ini menangis, kemudian Nabi mengatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Ini dari orang yang beriman, ada orang yang benar-benar memenuhi janjinya kepada Allah, nggak minta apapun kecuali ridhonya Allah, kecuali ridhonya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ceramah yang singkat ini, marilah kita ekspresikan syukur kepada Allah dengan banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak kita berdoa kepada Allah, memohon ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tambahkan mahabbah, baca maulid di mana-mana. Insya Allah itu adalah tugas mukmin muslim, itu adalah nambahkan cintanya dengan membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan yang hadir dapat pandangan Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi, dapat pandangan Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdhar. Saya yakin selagi kita istiqomah selalu diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi nadrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, berkat Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad bin Ahmad Muhdhar, Habib Hasan al-Habsyi. Ya Rabb, nawwir qulubana ya Allah, sucikan hati kami, pandang dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang kau cintai ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang kau sayang ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.